Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Hanif Istianah nomor absen 14, Jauza Hanifah Az-Zahra nomor absen 16, Hamdan Zulfa Khairi nomor absen 18, Lesiana Safitri nomor absen 20, Magdalena Putri Kinasih nomor absen 22, dan Muhammad Saifuddin nomor absen 24. Di sini kami akan menjelaskan mengenai dampak penjajahan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia dalam bidang budaya. Yang pertama, perkembangan agama Nasrani. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia tentu membawa pengaruh dalam bidang agama. Penyebaran agama Kristen dan Katolik merupakan salah satu semboyan dari penjelajahan samudra, yaitu gospel, yang memiliki arti penyebaran agama Nasrani. Yang pertama adalah penyebaran agama Katolik. Penyebaran agama Katolik di Indonesia dilakukan oleh bangsa Portugis dan Spanyol. Bangsa Portugis pertama kali menyebarkan agama Katolik di Maluku. Selain di Maluku, penyebaran agama Katolik dilakukan di daerah NTT atau Nusa Tenggara Timur. Pusat penyebarannya ada di Larantuka. Selain menyebarkan agama Katolik, mereka juga melakukan pembangunan gereja, rumah sakit, dan sekolah. Pada 1590, masyarakat yang memeluk agama Katolik meningkat drastis. Yang kedua adalah penyebaran agama Kristen. Bangsa Eropa yang menyebarkan agama Kristen di Indonesia adalah bangsa Belanda. Belanda tidak terlalu mementingkan semboyan gospel. Bagi bangsa Belanda, kegiatan perdagangan merupakan kegiatan utama untuk mencari kemakmuran atau glory. Kegiatan penyebaran agama boleh dilakukan selama tidak mendatangkan kerugian bagi kegiatan perdagangan. Selanjutnya ada perkembangan seni arsitektur. Yang pertama, awal kedatangan. Bangsa Eropa membangun kantor dagang atau feitoria yang perkembangannya memunculkan permukiman di sekitarnya yang disebut intramuros. Yang kedua, abad 18. Pemerintah kolonial mulai membangun kota-kota penting. Yang pertama Batavia, yang kedua Semarang, yang ketiga Makassar, dan yang keempat Surabaya, dengan mengikuti sistem tata kota di Belanda. Yang ketiga, pada abad 19, bergaya Indis, arsitektur Eropa X, dan arsitektur lokal. Struktur bangunannya kukuh, contohnya gereja beduk di Semarang. 4. Akhir abad 19, awal abad 20. Gaya Napoleon klasik untuk membangun kantor pemerintahan. Gaya neogotik dan nasionalisme Belanda. Contoh, bangunan kantor-kantor De Java Bank di Bandung, Surabaya, Medan, dan Jakarta. Perkembangan seni sastra. Kedatangan dan dominasi bangsa Eropa membawa pengaruh dalam penulisan karya sastra. Sebagai contohnya, buku yang berjudul History of Java, karya Raffles yang terbit pada 1817, History of Sumatra, karya William Marsden, dan History of East Indian Archipelago, karya Crawford. Selain buku, karya sastra yang berkembang adalah artikel yang terbit melalui surat kabar dan majalah. Contohnya yaitu artikel yang berjudul An Year's Gold karya Van de Venter pada 1899. Perkembangan karya sastra pada masa kolonial juga berdampak pada penyerapan kosakata Portugis dan Belanda dalam bahasa Indonesia. Yang selanjutnya, perkembangan seni musik. Bangsa-bangsa Eropa memperkenalkan berbagai alat musik seperti biola, cello, gitar, seruling atau flute, dan ukulele, dan juga memperkenalkan sistem solmisasi dalam berbagai karya lagu. Masa penjajahan bangsa-bangsa Eropa, para musisi Indonesia memadukan musik barat dengan musik yang telah dikenal masyarakat Indonesia atau musik keroncong. Musik keroncong adalah alat musik berdawai dengan alunan romantis. Musik keroncong dapat diperkenalkan oleh bangsa Portugis pada abad 16. Musik keroncong menjadi musik rakyat khas Indonesia. Yang selanjutnya, perkembangan surat kabar. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia membawa pengaruh positif dalam perkembangan surat kabar. Pada 1744, pemerintah Belanda melakukan percobaan pertama untuk menerbitkan surat kabar dengan nama Batavia's Noveles. Surat kabar tersebut diinisiasi oleh Gubernur Jenderal VOC di Batavia, Gustav William Baron van Imhoff. Ia memberikan mandat pengelolaan surat kabar kepada C.E. Jordan, seorang pedagang dan pegawai senior di kantor Sekretariat Jenderal VOC. Hingga 1825, surat
kabar di Hindia Belanda merupakan milik pemerintah atau pers official. Tujuan pers official ini adalah memenuhi kebutuhan informasi politik dan ekonomi, terutama berita dari Eropa bagi kelas pedagang. Selain memuat iklan, surat kabar membuat berbagai pengumuman resmi dari pemerintah. Pada 1809, Gubernur Jenderal Daniels membuat regulasi percetakan dan penerbitan surat kabar milik pemerintah. Regulasi yang diumumkan pada 1809 tersebut menjelaskan prioritas surat kabar official, yaitu iklan, pengumuman ke dokumen publik dari pemerintah, dan pengumuman tambahan lainnya. Pada masa ini, pemerintah memberlakukan sensor terhadap surat kabar yang akan terbit. Setiap pengelola surat kabar harus mengirimkan salinan naskah sehari sebelum waktu yang penerbitan kepada Sekretariat Jenderal untuk diperiksa. 1 tahun setelah pemerintah Daniels mengumumkan regulasi ini, Daniels menerbitkan Batavia's Colonial Courant. Surat kabar ini adalah pecorong resmi pemerintahan Daniels dalam mempublikasikan berita-berita mengenai reformasi administrasi kolonial. Dalam perkembangannya, muncul berbagai surat kabar di Indonesia. Bahkan surat kabar tersebut tidak hanya menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar, tetapi juga bahasa Jawa dan Melayu. Perkembangan berbagai surat kabar pada kolonial, terutama pada awal abad 20, mampu membawa pencerahan bagi masyarakat pribumi. Bahkan oleh golongan terpelajar, surat kabar digunakan sebagai media untuk mengembangkan kesadaran nasionalisme. Puncak kesadaran ini terjadi pada 28 Oktober 1928 yang telah dikenal dengan Ikrar Sumpah Pemuda. Terima kasih. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.